Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yo friends, selamat pagi, semangat pagi. Friends semua gimana kabarnya? Insya Allah sehat-sehat semuanya ya, insya Allah. Friends, jadi alhamdulillah hari ini aku Abdul Karim 19 kita bisa bikin konten baru lagi friends. Hari ini aku mau bikin konten tentang salah satu koleksi baru aku ya, yaitu Trail tua, karena basicnya aku memang kan sukanya tuh motor-motor tua, klasik jadul. Ya alhamdulillah Allah kasih rezeki aku bisa nambah ya guys, yaitu motornya adalah Yamaha Enduro DT 100 tahun 1977, jauh lebih tua, jauh banget dari umur aku sendiri. Ya alhamdulillah, kita nanti langsung review ya friends. Dari Yamaha DT 100 itu langsung juga kita panasin, kita dengar suaranya ya friends. Oke, langsung aja friends, kita menuju motornya. Oke, bismillah, masya Allah, assalamualaikum. Yuk kita berangkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yo friends, akhirnya kita sampai di samping motornya. Itu dia motornya friends, Yamaha DT 100 Enduro tahun 1977. Tapi ini kan motor udah warnanya itu menyesuaikan dengan konsep Yamaha Vintage Motocross tahun itu ya. Warna silver ini sangat identik. Kalau Yamaha Enduro, Yamaha Motocross YZ 125, 2,5, 500 itu biasanya yang special engine dari Yamaha ini kan dia warnanya kuning atau silver ini kan. Nah, manis ya friends. Sedikit cerita tentang Yamaha Enduro DT 100 tahun 1977 ini. Jadi aku ini untuk proyek motor yang ini tuh nggak bangun friends, tapi aku beli jadi ya. Lumayan ya, setengah jadi, hampir jadi lah, karena ini udah aku rubah tipis-tipis sesuai konsep kesukaan kemauan aku, dan juga kedepannya ini bakal ada perubahan-perubahan yang sesuai maunya aku ya, perubahan-perubahan ya, detail looks, dan juga tentunya mungkin insya Allah performa, karena menurut aku ini aja udah lumayan cukup, karena speknya udah lumayan gak standar, dan ini 2 tak ya friends. 2 tak ini nggak bisa disamain dengan motor 4 tak. 2 tak ini tarikannya tuh wet. Wah friends, ngangkat serius ngangkat friends, karena ya 2 tak ini memang terkenal dengan liar dia, tenaganya itu liar friends, powernya itu liar. Jadi orang tuh biasanya dari 4 tak ke 2 tak itu butuh penyesuaian untuk membawa 2 tak. Dan itu dia salah satu alasan aku senang 2 tak itu, karena emang aku basicnya suka 2 tak. Suaranya juga ciri khas, teng, nyaring kan, beda sama motor biasanya gitu. Itu kayak. Lanjut cerita friends, jadi Yamaha Enduro DT 100 ini aku dapat dari salah satu teman aku dari Tasikmalaya ya. Terima kasih Mas Asep dari Barokah Trail. Emang Mas Asep ini juga salah satu penghobi motor trail tua ya friends. Dia penjual juga, penghobi dan penjual juga ya. Jadi friends, kalau mau nyari motor Yamaha Enduro, Yamaha TS, Suzuki TS 125, 100, Yamaha Enduro ini bisa ke sana ya. Nanti aku kasih juga di bawah sini @barokahnatrail Instagramnya, dan kontaknya langsung ke sana aja friends. Terima kasih. Mari kita langsung review aja tipis-tipis. Kita juga panasin, karena ini udah beberapa hari nggak aku nyalain karena kan kita sibuk juga friends, ada kesibukan yang lain. Oke friends, langsung aja kita lanjutin videonya. Oke, assalamualaikum. Bismillah, yuk friends, mari kita mulai review Yamaha DT 100 Enduro ini. Yuk, bismillahirrahmanirrahim. Yuk friends, jadi ini yang aku tahu ya, sekilas yang aku tahu. Jadi kalau ada yang aku kurang tahu atau ada yang lebih tepatnya lagi tentang detail motor ini, friends bisa bantu komen di bawah ya tentang motor ini. Yang aku tahu sejarah tentang motor ini adalah ini motor salah satu Yamaha generasi pertama. Yamaha ngeluarin motor berkaki tinggi ya, motocross, motor trail, enduro, apalah sebutannya itu. Ini salah satunya yang masuk Indonesia dengan varian 100 cc nya friends, karena ada juga beberapa varian seperti 125 masuk Indonesia juga, cuman itu barangnya sedikit jarang ya, sedikit langka yang aku tahu ya. Yang banyak beredar itu yang 100 cc ini friends, dan itu yang aku tahu di Indonesia itu masuk dari tahun 1974 dan berakhir di 1985, sekitar 11 tahun friends. Dan itu ya panjang banget friends.
Itu berarti adalah bukti bahwa motor ini diminati sama masyarakat Indonesia, diterima. Ya friends, bener ya, 11 tahun motor ini beredar di Indonesia. Masya Allah. Dan yang aku punya ini alhamdulillah nggak jauh-jauh banget ya, plat Bandung. Plat Bandung, ya adem. Itu friends, jadi bisa kita mulai reviewnya ya friends. Pertama-tama kita bahas dari tangkinya friends. Ini tangkinya masih original friends, masih original dari DT100 nya friends. Bahan zaman dulu sama bahan sekarang tuh beda banget friends. Motor sekarang kan kebanyakan udah plastik ya friends, ini masih real banget friends. Jadi tangkinya ini original Yamaha DT100 nya masih dipertahankan, dan juga tutup tangkinya ini masih orinya friends, orinya tuh masih ada kuncinya gitu friends. Dan lanjut kita ke bagian ini friends, dari depan ya. Untuk shock depan aku menggunakan nggak orinya lagi friends. Ini udah di upgrade menggunakan punyanya Kawasaki KLX. Kawasaki KLX SIM 1 ya, generasi pertama yang masih teleskopik. Karena bukannya gimana friends, karena ini motor kan aku pakai juga buat kenyamanan. Jadi untuk kaki-kaki kita menggunakan motor baru aja gitu. KLX SIM 1 ini panjangnya lumayan friends, bikin motornya jadi lebih tinggi lagi dibanding aslinya nih, jauh lebih tinggi friends. Menggunakan KLX. Dan juga untuk tromol sampai rem set ini menggunakan KLX friends. Jadi kaki-kaki, shock, tromol dan rem ini menggunakan KLX SIM 1. Jadi motor terlihat lebih tinggi gitu ya friends. Dan untuk ban ini aku menggunakan dari Corsa, dari motocross, Corsa Cross, motocross ya, ring 21. Emang ya untuk pacul, untuk main tanah friends. Slybor depan ini orinya DT100. Dan juga lanjut ke tengah untuk perut knalpotnya friends, ini custom ya friends. Ini custom, ini mungkin menggunakan plat ya friends, bahan plat. Jadi itu kelebihan dari bahan plat ini, pertama enteng, kedua suaranya nyaring, dan juga kalau kita ini kan bikin ini menggunakan hitungan ya friends, jadi tenaganya juga powerful gitu friends. Dan juga untuk bagian mesin ini masih orinya friends. Bloknya ini masih menggunakan blok orinya kode CC ya friends. DT100, CC-nya 100, bloknya masih asli. Dah, kita lanjut lagi ke depan friends, ke depan tengah sini. Nah, untuk masalah karburator ini udah nggak menggunakan orinya lagi friends, karena aku mau mengejar performa ya. Jadi untuk karburator ini udah up ke 28, menggunakan karbu originalnya Ninja RR yang lama, yang RR old. Ukuran 28 itu kalau nggak salah kode karbunya itu VM28 ya friends. Digunakan Ninja RR, jadi ini udah up 28. Kalau untuk oriannya DT100 ini kan sekitar 24 atau 26 ya friends. Jadi aku udah up ke 28, jadi otomatis ya suplai bahan bakar, bensin, udara lebih besar, tenaga lebih ngangkat lagi friends. Gitu. Dan juga untuk pengapian friends, pengapiannya ini udah menggunakan YZ ya, sudah menggunakan YZ, menggunakan YZ. Jadi torsi bawah, naikan wetnya itu tuh cepat gitu friends, ngangkat motor ya. Magnet menggunakan YZ, karbu menggunakan VM28 Ninja RR. Jadi tenaganya tuh up dibanding orinya friends. Itu friends. Lanjut kita ke sini. Ini bodinya udah pasti bukan bodi aslinya DT ya friends. Bodi sampingnya ini menggunakan replika dari Honda Elsinore. Ya, menggunakan bodi samping Honda Elsinore, dan warnanya disamain dengan bodi silvernya ini friends. Itu friends. Dan untuk shock belakang ini menggunakan ISS ukuran 38 friends, karena menyesuaikan dengan shock depan KLX yang udah tinggi. Jadi belakangnya juga harus menyesuaikan tinggi friends dengan ukuran 38. Ini menggunakan ISS Thailand ya, ISS ori Thailand, ukuran size 38 panjang ya. Dan juga disc brake belakang, tromol menggunakan KLX juga friends, sama dengan yang depan gitu friends.
Untuk velg depan belakang menggunakan TK Japan gitu friends. Dan ini sebenarnya waktu aku ambil motor ini spakbor slideboard belakangnya ini tuh orinya friends, orinya DT100. Cuman menurut aku kayak aku tuh pengen yang lebih vintage gitu ya friends. Jadi aku ganti yang aslinya, aku copot, aku ganti dengan yang model YZ125 nya friends. Jadi itu lebih panjang terus lebih lebar gitu friends. Tuh. Jadi aku ganti slideboard belakangnya, tidak menggunakan yang aslinya DT100 gitu friends. Dan yang spesialnya friends, untuk motor aku ini aku menggunakan knalpot dari Special Engine copotan. Ini juga salah satu knalpot gue preference karena ini motor punyanya motor Special Engine KX85 nya friends. Motor KX85 Special Engine aku dapat juga rezeki alhamdulillah dari teman juga, penghobi juga, teman penghobi. Dapatnya juga kondisinya baru, benar-benar dicopot dari motornya, dan aku colokin ke sini. Butuh penyesuaian sih di ininya ya, dari selang ininya, exhaustnya butuh penyesuaian, tapi udah terpasang. Nanti detail kita liatin friends. Ini ada kodenya juga tuh, part numbernya dari KX85. Suaranya juga friends, pedes seperti cabai rawit. Gitu friends. Jadi ini motor konsepnya adalah vintage motocross ya friends. Armnya masih arm standar, masih bawaannya DT100 itu friends. Dan ini aku kasih tambahan busa dari Geng Trail Tua Indonesia official merchandise. Busa merchandise dari Geng Trail Tua Indonesia ya friends, aku pasangin. Udah sih, mungkin cukup sekian ya friends review singkat dari motor aku ini. Gitu friends, ini step masih original, dan ini kecil ini adalah oli samping. Gitu friends, jadi review singkatnya habis ini aku liatin detailnya ya. Detail dari bagian part-part ini dan motor ini ya friends. Oke. Yo friends, lanjut ke sesi tes suara, kita panasin. Dan ini motor aku kasih lihat juga friends, dari mulai isi bensin sampai kita hidupin ya friends. Oke. Awal-awal harus kita isi dulu ya friends bensinnya, karena emang bensinnya lagi sangat kurang, jadi harus kita tambah dulu friends. Kita tambah bensinnya ya friends. Dan ini friends, karena aku menggunakan jirigen, jadi untuk oli sampingnya aku campur langsung di jirigen ya. Dan dari aku friends, kalau untuk motor 2 tak apalagi klasik, kalau bisa oli sampingnya yang bagus ya friends. Gak apa-apa yang mahal, yang sedikit, yang racing, tapi itu menjaga banget si mesin motor tua kita tersayang ini friends. Karena kan namanya motor tua kan, kita harus merawat piston ini seori mungkin, jangan sampai dia kasar gitu friends. Selalu halus, OS nya jangan terlalu nambah juga, oversize pistonnya ya gitu friends. Jangan lupa kita aduk-aduk dulu, kita aduk-aduk friends biar merata. Gitu friends. Dan ukurannya untuk oli samping ya friends, mungkin udah banyak tahu ya. 1 liter ini menggunakan sekitar, kalau aku sih aku lebihin ya, untuk standar itu biasanya orang untuk 1 liter bahan bakar itu menggunakan 25 mili oli samping, tapi aku melebihkan ini sekitar 35 atau 30 lah friends, agar terjaga. Bismillahirrahmanirrahim. Ini aku masukin bensin sekitar 3 liter ya friends, dan aku masukin oli samping sekitar 105 mili. Jadi per liternya aku masukin 35 mili oli samping untuk 1 liter bahan bakar. Oke. Gitu friends. Oke, lanjut. Sudah masuk semua bensinnya, jangan lupa kita tutup. Kita kunci yang rapi.
dan aduk-aduk sedikit agar oli sampingnya tercampur dulu friends. Oke, sudah oke semua, kita on kan, cuk kita nyalakan agar bahan bakar masuk dulu ke karburator. Bismillahirrahmanirrahim, jangan lupa friends, insya Allah sekali selak. Bismillahirrahmanirrahim. Suara dari Yamaha DT100 Enduro ini friends, pedas ya. Nggak enak tuh friends sama tetangga. Jadi kita nggak berani geber-geber banget ya. Cukup. Yo friends, coba kita tes proporsional jika dinaikin ya. Ini dengan tinggi badan aku sekitar 170 cm. Kalau dua kaki agak sedikit jinyit ya friends, tapi kalau untuk satu kaki napak sempurna, nyaman karena emang motor trail itu emang harus tinggi ya friends. Jadi dia tidak mentok di saat loncat, di saat menerabas batu, di saat melewati jalan yang tinggi-tinggi harus melewati tinggi. Oke. Oke friends. Yo friends, gimana tadi review tipis-tipis dan dengar suara dari Yamaha DT100 Enduro ini? Ajib Masya Allah kan? Suaranya seperti special engine ya friends. Masya Allah, mungkin cukup sekian ya friends video dari motor aku ini, motor trail tua ini, Enduro DT100 ya friends. Mungkin masih ada kurang-kurangnya friends dari pembawaan aku. Jadi mungkin dari friends bisa bantu semua ya, kekurangannya apa. Namanya manusia kan friends, tidak luput dari kesalahan dan kekurangan ya friends. Jadi itulah, kita sebagai manusia harus selalu belajar menjadi lebih baik, menjadi lebih taat ya friends, insya Allah ya friends. Karena waktu juga udah di sebentar lagi, sekitar 10 menit lagi masuk waktu zuhur. Jadi kita akan siap-siap untuk sholat juga ya friends. Jadi video kali ini aku tutup. Semoga video tadi bermanfaat, bikin friends semua bahagia, terhibur dengan konten aku ini. Atau juga siapa tahu ada yang pengen main trail tua juga, ayo friends, kita main bareng friends. Komen friends, komen masukan-masukan dan apapun itu, diskusi. Pokoknya ramein komen aku ya friends, nanti kita bisa main trail bareng. Bahkan atau kalau friends semua ada yang pengen trail ini, boleh, kalau harga cocok boleh. Ya friends, mungkin cukup sekian friends ya. Aku di sini Abdul Karim 19, kurang lebihnya mohon dimaafkan ya friends. Cukup sekian video kali ini, sampai bertemu di video selanjutnya friends. Abdul Karim 19 pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.